Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ananda sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, saya mengajak untuk kita semua bersama-sama membaca Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Nah, pada kesempatan pembelajaran kita pada hari kali ini, kita akan mempelajari tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada bab 2. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah 1. Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir, menyajikan hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Baik, Ananda sekalian, sebelum kita lebih dalam lagi membahas tentang materi ini, saya ingin menyampaikan tentang sebuah pernyataan atau pertanyaan ya. Seluas apakah wilayah Indonesia itu? Di mana saja perbatasan wilayahnya? Bagaimana kedudukan warga negara Indonesia? Apakah ada kemerdekaan dalam memilih agama dan kepercayaan di Indonesia? Bagaimana peran pemerintah dan warganya dan warga negaranya dalam menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia? Semua akan kita bahas dalam bab ini agar kalian lebih mengetahui dan mengerti bagaimana peran kita sebagai masyarakat dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pada materi ini yang akan kita bahas, yang pertama bagian A, yaitu tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian A pertama, kita harus pahami dulu, kita pelajari tentang definisinya dulu, pengertian wilayah negara dan apa itu wilayah negara berdasarkan Deklarasi Juanda. Nah, di sini kalian lihat sama-sama bahwa wilayah negara sebagai suatu bagian muka bumi, daerah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Nah, berkaitan dengan wilayah Indonesia, pada 13 Desember tahun 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda, yang dimana Deklarasi Juanda ini menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar
dari wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Ya, jadi kita kenal mulai dari Pulau Sumatera dari Sabang sampai Merauke. Ya, seluruhnya itu merupakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua, tentang ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Jadi, wilayah negara Indonesia meliputi satu, wilayah daratan termasuk tanah dan di bawahnya. Ya, wilayah daratan termasuk tanah dan di bawahnya. Apapun yang ada terkandung di dalam tanah tersebut merupakan wilayah Indonesia. Ya. Kemudian wilayah perairan. Ya, wilayah perairan dan apapun yang terkandung di dalamnya, ikannya, minyak buminya yang ada di dalam perairan itu merupakan wilayah negara Republik Indonesia dan menjadi milik bangsa Indonesia. Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan dan wilayah ruang angkasa. Jadi inilah liputan ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Nah, tentang wilayah ruang lingkup negara Indonesia selanjutnya, kewenangan pemerintah dalam mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan tercantum dalam peraturan mengenai batas wilayah antar negara, ya, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 1, yang dimana dijelaskan tentang wewenang pemerintah dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Nah, yang bagian keempat, kekuasaan negara atas kekayaan alam dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, Ananda sekalian, semua kekayaan alam Indonesia merupakan anugerah tak ternilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kekayaan alam Indonesia harus digunakan sebaik-baiknya dan dijaga agar dapat dinikmati generasi-generasi berikutnya. Nah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur pihak yang berhak menguasai kekayaan alam Indonesia. Di antaranya pada pasal 33 ayat 2 dan 3, pada ayat 2 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan pada pasal 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi, selain wilayah dan pemerintahan, salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya penduduk. Kita lihat, pengertian penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara. Jadi, penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara. Nah, bagaimana kemudian pengertian dari warga negara? Ya, jadi kalau setiap penduduk tadi itu belum tentu dia berstatus sebagai warga negara. Namun, ketika dia berstatus sebagai warga negara, sudah tentu dia merupakan seorang penduduk warga negara atau seorang penduduk yang diakui oleh negara kita. Kita lihat, warga negara adalah anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Yaitu, maksudnya di sini adalah warga negara mempunyai hak terhadap negara, sebaliknya warga negara itu juga mempunyai kewajiban terhadap negara. Ya, kewajiban terhadap negara diantaranya 1. Patuh terhadap peraturan perundang-undangan
yang telah ditetapkan oleh negara atau hukum yang ditetapkan oleh negara. Kemudian contoh yang lainnya adalah wajib membayar pajak, itu kewajiban. Apa yang kemudian menjadi hak dari seorang warga negara? Di antaranya dia berhak untuk mendapatkan perlindungan, ya, berhak untuk mendapatkan keamanan, dan berhak untuk mendapatkan keadilan di dalam bidang hukum, ya. Nah, selanjutnya dalam penerapan asas kewarganegaraan terdapat dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, ya, dan naturalisasi. Ya, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini kita sudah tahu, misalnya si A lahir di salah satu wilayah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, di Makassar atau di Goa misalnya. Otomatis, ya, dia berstatus sebagai seorang warga negara Republik Indonesia ketika nantinya dia terdaftar di dalam kartu keluarga orang tuanya, kemudian mempunyai surat keterangan kelahiran, mempunyai akta kelahiran, dan mempunyai kartu tanda penduduk. Ini berdasarkan kelahiran. Ada pula yang disebut dengan naturalisasi. Apa itu naturalisasi? Naturalisasi adalah pewarganegaraan, merupakan tata cara bagi orang asing atau bangsa lain untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Kita lihat misalnya gambar ini adalah seorang pemain sepak bola dari tim nasional yang kalau saya tidak salah ingat berkebangsaan Uruguay, ya, yang kemudian dia ternaturalisasi menjadi warga negara Republik Indonesia. Ya, ada beberapa persyaratan ketika warga negara asing, orang asing ingin menjadi warga negara Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi negara Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang warga negara, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, diantaranya kita lihat pada pasal 9, permohonan kewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan, diantaranya telah berusia 18 tahun, kemudian pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah NKRI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani dan rohani. Dan masih ada beberapa persyaratannya ketika ingin ternaturalisasi oleh warga negara asing menjadi warga negara Indonesia. Ya, bagian C, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Yang pertama, pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Jadi ananda sekalian, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan bermakna bahwa setiap manusia memiliki kebebasan secara hakiki dalam memilih, melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya dan tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Itulah hakikat daripada kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di negara kita. Nah, ciri khas kepribadian bangsa Indonesia adalah dianutnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tampak dalam konstitusi kita dalam pembukaannya, misalnya pada alinea ketiga pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ tercantum sebuah kata, ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur. Nah, alinea ini menunjukkan kepercayaan dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmatnya Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan. Selanjutnya pada alinea keempat ada sebuah kata, di situ kalimat susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Alinea ini menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia
berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketika kita berbicara mengenai berapa banyak sih agama yang diakui di negara kita, ada berapa? Ada 6. Ya, yang pertama agama Islam, kemudian Kristen Katolik, kemudian Kristen Protestan, kemudian agama Hindu, kemudian yang kelima agama Buddha, dan yang keenam adalah agama Konghucu. Yang kedua, dalam konteks membangun kerukunan umat beragama, Indonesia mengenal istilah tri kerukunan beragama atau trilogi kerukunan umat beragama, yaitu 3 prinsip dasar aturan yang dapat dijadikan sebagai landasan toleransi, atau toleransi ini adalah saling menghargai, toleransi antar umat beragama di Indonesia. Ketiga prinsip dasar yang dimaksud tersebut adalah yang pertama, kerukunan intern umat beragama, yaitu kerukunan antara sesama pemeluk agamanya. Kemudian yang kedua, kerukunan antar umat beragama, artinya toleransi atau kerukunan yang terjalin antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Tidak ada konflik, ya, saling menghargai, ya, hakikat daripada toleransi. Kemudian yang ketiga, trilogi yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu antara umat beragama, agama A, agama B, Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ya, dengan pemerintah itu terjalin kerukunan dan bersinergi, ya, pemerintah yang melindungi, kemudian antar umat beragama juga menghormati pemerintah yang sah di dalam negara kita. Bagian terakhir tentang sistem pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat di sini ada pengertian tentang pertahanan negara adalah sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimana berbunyi kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini yang senantiasa kita dengarkan ketika kita sedang melaksanakan upacara penaikan bendera setiap hari Senin, ya. Kemudian, adapun ketentuan mengenai kedudukan dan peran TNI serta Polri dalam pembelaan negara diatur dalam ketetapan MPR nomor 4 tahun 2000 yang diantaranya mengatur tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri, yang dimana intinya TNI mempunyai fungsi sebagai alat pertahanan negara, kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat keamanan negara. Ya, jadi kalau TNI, saya ulangi, untuk menjaga pertahanan negara, kemudian kepolisian untuk menjaga keamanan negara, ya, dari dalam negeri. Namun dalam prakteknya ketika dalam situasi tertentu maka TNI dan Polri harus bersinergi dalam mewujudkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman, apakah itu dari dalam negeri ataupun terlebih lagi dari luar negeri. Nah, pemerintah telah mengadakan berbagai program untuk penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, diantaranya melakukan berbagai pembinaan dan pelatihan-pelatihan terhadap prajurit TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya, apakah itu prajurit TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, begitu pula dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuannya adalah agar TNI dan Polri kita menjadi TNI dan Polri yang tangguh, kuat, dan profesional
untuk menjaga persatuan, untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian kita kenal di sini kita lihat upaya bela negara. Apa itu bela negara? Adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat nilai-nilai bela negara yang harus kita pahami. Yang pertama, cinta tanah air atau nasionalisme. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian berlandaskan Pancasila. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara dan memiliki kemampuan bela negara. Baik, ananda sekalian, sampai di sini pelajaran kita. Marilah kita bersama-sama menutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.